Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ma'budul murtaja. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أهل الصدق والوفاء اللهم صل وسلم وعزم وكرم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatiz, para alim ulama, para hujjaj, para pini sepuh, khususan kepada guru-guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Zulkifli LC, Al-Mukarram Al-Ustadz Haris Baharudin SPDI, Al-Ustadz Syahri Soleh, Al-Ustadz Khalili Amir, beserta para asatiz yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi Habib Muhsin datang rasa takzim mahabbah kami kepada antum-antum semuanya. Ahlan wa sahlan wa marhaban guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Abuya Habib Muhsin bin Salim Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah sebelum memberikan panjang umur, memberikan kesehatan kepada beliau sehingga keberkahannya akan tercurah kepada kami semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih memperkenankan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke Masjid Al-Hurriyah dalam rangka kita merayakan atas lahirnya sosok Nabi yang paling mulia, yaitu baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, langkah kaki kanan kita menuju ke masjid ini dijadikan wasilah oleh Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Langkah kaki kiri kita dijadikan wasilah untuk Allah angkat derajat kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
sari tilawah di situ. Ada sari tilawahnya? Ada tuh. Mana orangnya? Mana? Nanti habis ini maju aja, langsung baca aja nanti. Ini berarti nggak usah nih, antum aja satu ya? Iya. Sambutan ya? Iya. Sambutan. Iya. Yayasan dan pengurus masjid. Ini beliau hadir? Insya Allah hadir. Tapi belum datang ya? Belum datang. Tapi dia biasanya nggak dirayakan. Nanti langsung sambutan. Iya. Masjidnya dan DKM ya, pengurus. Iya. Ya. Ini mana? Orang udah ada? Udah datang nih. Udah ada? Ajur Jami. Udah datang. Ya. Saya yang di sini ditambahin asrokan sampai habis sambutan ya. Habis sambutan? Habis sambutan ke yayasan, pembacaan Maulid Nabi yang akan dibawakan oleh tim hadroh. Iya, ini kan tim hadroh ini kan? Iya. Kalau asrokannya nanti yang baca siapa? Iya kan? Gak usah ya. Pokoknya pembacaan tim hadroh aja gitu. Maulid Nabi. Hah? Udah ada. Oh ya. Nanti langsung ya. Oh, ya, boleh. Saya maafin. Pada kita dan Rasul dan yang itu telah menambah kepada mereka kecuali iman dan keturunan. Antum di Habib Salim ya? Tinggal di Ciamis di Bojonggede. Bojonggede cuma aktivitas memang di wilayah sini. Karena mertua itu di sini. Di sana itu buat tidur aja deh. Mertua di sini Batu Merah sini di Musola Alisan ya, Musola Alisan. Ana ngajar siang sampai cuma di situ tadi. Kita Serodotul Mutalimin. Pasar Mampang sekarang. Dulu punya Makmur Rojak Makmur. Bojong itu cerita ada nungguin dulu dapat bagian mertua itu. Istri Ana dapat bagian di sana. Jadi tinggal di sana. Tiap pagi Ana bolak-balik. Dulu naik kereta karena anak belum vaksin kan nggak bisa tuh. Iya, makanya kalau berangkat habis subuh kan masih lancar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi Allah memberi keberkahan kepada para pembacanya dan yang membacakan sari tilawah dan kita-kita yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengurus Yayasan Masjid Al-Hurriyah dan pengurus DKM Masjid Al-Hurriyah yang akan diwakili oleh akhina Mukarram Al-Ustaz Haris Baharudin fa'alaihi wal yatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat jawab salamnya. Kalau kata orang kebun siri si buah durian enaknya dibikin cepedak. Kedengeran jawab salamnya tapi kurang kompak. Kalau kata orang Senen Poncol daerah aneh beda lagi. Dari Poncol ke Kampung Rawa lewatnya tanah tinggi. Biar Abdul kita jawab salam sama-sama biar kita dapat berkah ilahi insya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Ya qawiyyu ya matin akbisar zalimin la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum salatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya sangat hormati guru kita bersama yakni Al-Mukiram Al-Ustadz Zulkifli LC Matana Allah mitulih haya. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat. Allah limpahkan ilmunya agar selalu dapat bersama-sama dengan kita menyebar luaskan syiar Islam wabil khusus di wilayah Pejaten ini, amin amin ya robbal. Dan juga para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib yang turut hadir di sini yang tak saya sebutkan satu persatu, insya Allah rasa hormat dan takjim saya tidak akan mengurangi kepada guru-guru kita semua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili daripada kepengurusan DKM serta yayasan yang pertama ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh para jamaah, para warga yang telah mensupport jalannya acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, dan juga para warga dan tokoh-tokoh masyarakat. Mudah-mudahan niat baik kita semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Dan yang kedua, kami mohon maaf yang seluas-luasnya bila mana ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan di dalam acara ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara peringatan Maulid ini alhamdulillah kita sudah laksanakan yang kedua kalinya pada tahun ini di tempat Masjid Al-Huriyah ini, di masa berdirinya daripada Masjid Al-Huriyah di kawasan daerah Batu Merah ini. Kami semua mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada warga wabil khusus dan para jamaah seluruhnya. Dan juga yang kedua, bahwa peringatan ini adalah salah satu cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan meneladani daripada akhlak-akhlak baginda Rasulullah SAW. Tentu yang pertama adalah tentang amalan sedekah yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah di dalam kesehari-hariannya. Tentu kalau orang-orang yang cinta sama Rasulullah, cinta dengan yang namanya sedekah. Yuk sambil diiringi dengan hadroh, kita sisihkan rezeki kita untuk daripada jalannya pembangunan masjid, maulid, dan juga kepada yatim-yatim yang akan kita bagikan
serta janda-janda jompo yang akan kita santuni. Mari kita iringi dengan pembacaan salawat. Ada salah satu seorang nanti yang akan memutar sorban jalan. Baik ibu-ibu yang akan dipimpin oleh ibu-ibu, silakan siapa saja memutari sorban jalan. Niatkan bismillah, saya niat sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini pahalanya diberikan kepada orang tua kita yang telah tiada dan juga menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al dzanb. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir manusia paling mulia Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi birus balik maqasidana waghfir lana ma madaya manusia paling terpuji Nabi kita Muhammad. Manusia paling berakhlak Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil sidana wa ghafir lana. Baca salawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Baca salawat 1 kali, rahmat Allah 10 kali. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana baca salawat di dunia hidupnya menjadi nikmat. Baca selalu baca salawat di akhirat dapat syafaat. Ya Rabbi bil Mustafa idana waghfir lana ya wasi'al. Kaum muslimin dan muslimat sama-sama baca salawat. Hidup ini terasa nikmat, di akhirat dapat syafaat. Ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir lana ma madaya Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli iman ala Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri dengan penutup pembacaan doa, langkah baiknya para jamaah jangan dulu pada pulang.
Ya, selesai acara kita dengarkan nanti ceramah agama maudah hasanah yang terpenting untuk penambahan ilmu kita agar jangan cepat-cepat meninggalkan daripada tempat yang mulia ini. Yang kedua, sampai dengan penutup doa selesai baru boleh silahkan pulang. Sebelum selesai acara jangan dulu pada pulang, karena baginda Rasulullah SAW telah berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, apabila engkau melewati daripada taman-taman syurga, maka hendaklah engkau mampir. Lalu sahabat bertanya, apa itu daripada taman-taman syurga? Yakni adalah majelis ilmu, majelis yang saat ini telah kita datangi. Itulah yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada akhina al-mukarram Ustaz Haris Baharudin atas sambutannya. Kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawakan oleh tim Hadrah An-Nafi. Kepada tim Hadrah An-Nafi, fa'alaihim falyatafaddalu mashkurin. Sallu ala Muhammad. Pakai. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Asy'ari, Muhammad Asy'ari. Asy'ari ya. Iya. Kalau ada lagi Ustaz Ali Nurdin. Ustaz Ali Nurdin. Tahu deh kalau di Jakarta, kalau di Bogor mah
sama wali kota, tiap camat dipanggil Bogor Barat. Terus Kalau nggak salah itu pelatihan nih, Iya. surat jenazah, pelatihan di kota, Iya. baca Quran, baca tulis, baru dapat sertifikat, Iya. baru ditempatin ke Menak, tempatnya ngebantu. Kalau teman saya itu udah PNS semua dia. Cuman sekarang mah semenjak Menteri Agamanya ini diganti. Diganti sama Tadinya mah kan ambil itu P3N, petugas pengurus pembantu nikah. Iya. Kalau lagi ini sekarang diambil oleh Kemenak. Kan beda antara KUA dengan kalau kantor KUA urusan agama. Jadi surat persetujuan nikah, surat wali nikah, surat ini dipegang Kemenak. Oh, sekarang diambil semua sama dia. Ini semenjak menteri ini. Masya Allah. Barakallah, khair, Beb. Habib Abdul Qadir. Ada mau alam dari tinggalnya ya, ada nggak tuh? Kayaknya sih kayaknya. Betul, Beb. Kalau nggak salah Habib Abdul Qadir itu apa Al-Haddad? Ali Idrus apa Al-Haddad? Asegaf. Habib Muksin. Udah kan? Nggak ada. Belum ini yang acara aneh di tempat lain. Maksudnya ngeliat itu, beliau ngeliat. Allah. Tapi kalau saya ngurus nih, terus nikahin, alhamdulillah mau jadi ambil. Bisa aja ya? Wah, dari masyarakat kayak begini mah nggak. Iya emang. Anggaran, apalagi yang diri. Iya, emang. Alhamdulillah Berkah ya. Di rumah juga ninggalin takut ada tamu sebenarnya. Iya. Ada aja gitu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maaf ya kalau suaranya kurang nih agak. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Sallu alaihi. wa yansuraka Allahu nasran
عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سبحانه المغني برهانه المرزق في الوجود وانتوى عليها علمه وبسط له من فعله التي ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليه مشرق خلقه وأنزل عليه به رحمة تعلقت إرادته عزلت بخلقه هذا عبده المحبوب
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Talqinu zikir dan penutup Habib Muhsin ya. Habib Muhsin. Iya. Talqinu zikir dan penutup. Doa nanti kan? Doa talqinu zikir dan penutup Habib Muhsin. Kalau ini doa maulid siapa? Boleh siapa aja bisa ada kan bisa. Oh. Tadi kalau ini Ustadz Haji Rahmat enggak? Oh. Berarti penutup nanti Habib Muhsin ya. Talqinu zikir dan penutup Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
Doa. Doa Maulid. Hah? Apa? Doanya. Doa. Maulid. Pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadara al-fikru fi darari awsaf Muhammadiyati al-huda. Tawajjah ila Allah wa tawajjah bi sayyidina Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وتطلب عملي في الاعمال المقبوله والتوجه في التوجهات الخالصه آمين. تعود مغفرة توفي وذات الغامرة له إلى ذلك سيدة بك الصالحة رسالة العالمين المحبوبين والمخصص من شرف الأرباب في كل مؤمن Habis ini turun ya. Mundur tahu ke belakang bentar. Iya. Ada takut nggak kuat. Iya makanya. Iya. Takut jebol. Iya makanya agak ini. Ini tengahnya nggak dikasih pangkat. Iya. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم آمين. 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 والدينا والمسلمات والمؤمنات آمين. 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 آمين.
آمين الحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan maulid dan doa dan alhamdulillah dihadiri oleh zuriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada guru kita Habib Muhsin bin Salim bin Ahmad Al-Haddad, ada juga guru kita Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan menambah keberkahan dari peringatan kita, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu Mau'izah Hasanah yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Zulkifli LC. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar masuk YouTube guys. Sekali lagi ya, Nabi senang diulang-ulang sesuatu yang belum jelas atau memang kesunahan. Innallaha yuhibbul fitrah. Kita ulang lagi sekali lagi ya, biar kompak juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsudi bil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Allah ta'ala aidan: Laqad kana lakum fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha fi man indah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya bahwa bakhil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Hadratul kiram wal muhtaram, hadirin wal hadirat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap para guru, wabil khusus
para habaib al-kiram, Al-Habib Muhsin bin Salim Al-Haddad, Al-Habib Abdul Qadir As-Segab, Habib Idrus bin Ahmad bin Idrus Al-Idrus, dan para asatid bil khusus Ustaz Sahari, Ustaz Haris, dan para asatid yang lainnya yang insya Allah kita doakan kepada beliau semua. Mudah-mudahan Allah menjaga dan memberikan kemanfaatan buat kita baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap para DKM, staf dan ketua dan yang lainnya semua, juga para hadirin dan hadirat, para tokoh, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum, pada saat sekarang kita ini kita mengadakan peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memperingati Maulid, di dalam memperingati peringatan Maulid kita Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu memberikan kemanfaatan buat kita. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwasanya pengingatan sesuatu itu memberikan kemanfaatan buat orang mukmin, memberikan kemanfaatan buat diri kita. Terlebih-lebih apa yang disebutkan dzikrayat, pengingatan buat kita, yaitulah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tidak ragu lagi dikatakan dzikrus salihin tanzilur rahmah, menyebutkan, menceritakan, mengkisahkan sejarah kisah orang-orang saleh itu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang disebutkan yang paling saleh, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ragu lagi, beliaulah orang yang paling saleh. Makanya kita beruntung kita dapat menghadiri di mana majelis di mana di situ disebutkannya cerita kisah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun memperingati peringatan Maulid kisah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu yang merupakan sangat agung, sangat besar. Dikatakan oleh Al-Habib Ali Sahibul Maulid Simtu Turar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa la tabannuni min wasbihi yabna zaman wa fihi ma lam yusabi. Kalau kita ngomongin tentang Maulid kisah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bakalan habis. Sekalipun kita uraikan dengan penguraian yang sangat hebat siapapun orangnya, tidak bakalan bisa teruraikan itu yang namanya sifat sejarah atau kisah sejarah Nabi kita Muhammad SAW untuk mensifatinya. Bahkan kalau sudah waktunya sudah habis, itulah di hari kiamat sudah datang itu, kalau disifati dengan sifatnya Nabi kita Muhammad SAW itu kagak bakalan selesai, tidak bakalan habisnya. Kenapa? Karena sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menceritakan apa, yaitu wa khuluquhul Quran. Quran itu sepanjang masa, tidak bakalan habis, tidak bakalan hilang sampai hari kiamat. Makanya apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu benar adanya. Yaitu apa? Wa la tabannuni min wasfi yabna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Tapi biar kita ketahui bahwasannya perlu diingatkan juga, perlu diceritakan, perlu dikisahkan, perlu dikasih tahu, terutama kepada keluarga kita. Apalagi zaman global sekarang ini, teknologi semakin canggih. Kita disuguhkan setiap harinya, setiap detiknya, bahkan setiap waktu dicekokin kita dengan sejarah kisah-kisah orang-orang yang kita nggak tahu gitu, nggak jelas siapa mereka itu. Kenapa? Karena kita tahu
bahwasanya kalau sudah diceritakan nanti akan timbul rasa cinta, rasa kasih sayangnya itu akan ada kepada itu anak keturunan kita. Itu yang kita ngerikan. Ya. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, Anas ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Nanti apalagi naudzubillah, kalau sudah di hari kiamat, kalau sudah datang kepada hari kiamat, kita dibangkitkan kepada orang-orang yang kita cintai, dan yang kita cintai ini bukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya penting pada saat sekarang ini terutama kita kembalikan lagi identitas daripada identitas seorang muslim, kemuslimannya seseorang itu sendiri. Yang pertama kita menyebutkan sejarah kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sebutkan itu biasanya yang akan terangkat itu yang kita sebutin. Yang akan terangkat itulah yang kita ceritakan. Tapi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah justru terbalik. Siapa yang akan terangkat? Yaitulah yang menceritakannya. Kenapa? Karena memang Nabi sudah Allah penuhkan, sudah Allah cukupkan semuanya. Ya. Rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah penuh. Jadi kembalinya kepada kita yang menyebutkan, yang menceritakan, yang mengkisahkan sejarah kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah pentingnya untuk kita mengingatkan, menceritakan, bahkan para wali-waliul salihin, orang-orang yang saleh itu selalu diceritakannya itu orang tua mereka dulu. Kita punya dulu ya di mana kebiasaan itu terutama di Hadramaut Tarim. Itu kita punya guru-guru orang-orang Tarim itu Masya Allah. Setiap harinya diceritakan itu bahwasanya kakek beliau begini. Ya, diceritakan kenapa memang memberikan kemanfaatan itu semuanya. Memberikan daripada bisa dicontohkan kepada orang-orang yang dimana setelah mereka itu. Ya. Kenapa? Bahkan juga dikatakan ditanya seperti biasa. Kita juga pernah kalau ditanya sama anak kita, keturunan kita. Anak, kamu mau jadi kayak seperti apa? Kamu mau jadi apa nantinya? Itu penting. Pada suatu saat kita punya guru Habib Abdullah bin Umar Asyadiri, Habib Salim anaknya, dan Habib Hasan Asyadiri. Beliau ditanya, anakku, kamu nanti mau jadi kayak siapa? Kamu mau jadi apa? Apa jawabannya beliau? Beliau menjawab, saya kepengen seperti kayak abah. Karena yang dia tahu abahnya Masya Allah. Ya, Habib Abdullah bin Umar Asyadiri yang kita kenal. Siapa beliau? Akhirnya beliau Habib Abdullah bin Umar Asyadiri memberikan peringatan kepada anaknya, hai anakku, biar engkau ingat, engkau jangan menjadi seperti abah. Diusahakan engkau seperti yang mereka yang di atas abah. Siapa? Sayyidina Al-Baqihil Muqaddam, Sayyidina Abdurrahman As-Segab, Sayyidina Idrus, Sayyidina Al-Haddad. Sepertilah jadilah mereka kayak seperti mereka itu. Beliau-beliau yang pantas untuk engkau jadikan panutan. Paling enggak kalau memang engkau tidak sampai kayak seperti mereka, maka engkau akan seperti saya. Oh. Ini penting. Kenapa? Karena kita akan melihat sesuatu, memberikan bekas itu asar kepada seorang yang lainnya itu kalau kita memberikan itu kepada ceritakan sesuatu yang kita tahu. Itu penting adanya. Makanya kalau sekarang kita tanya nih, anak-anak yang kayak sekarang nih, tadi itu mana tuh anak-anak yang di depan tuh. Tahu nggak itu kira-kira siapa nabinya? Jangan sampai nggak tahu namanya nabinya sendiri kagak tahu. Auzubillah min dzalik. Iya. Ada nggak yang kira-kira nih anak-anak yang kecil nih yang tadi di depan tuh? Nabi lahir di mana? Hijrahnya di mana? Nabi tahun lahir itu tahun apa? Ya. Ada kan anak-anak? Ayo. Saya pengen tahu nih, saya pengen nanya nih, ada kagak anak-anak nih? Ya, dikasih duitnya nih. Mau nggak? Kasih hadiah. Keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja deh. Sampai Sayyidina Adnan. Ayo. Alul.
Hafal kagak? Makanya kita kembali lagi. Coba tunjuk tangan deh siapa nih? Ada yang berani nggak? Ayo, beneran ini. Ya jangan bapak-bapaknya ya udah lewat. Ya, ada kagak? Beneran. Kalau ada yang mau dikasih hadiahnya nih, oh ada. Ya jangan yang urusannya. Ya, anak-anak nih ayo. Ada nggak? Maju sini. Jangan yang susah-susah deh. Ya, Nabi lahir di mana? Nabi hijrah kemana? Nabi lahir tahun apa? Ayo. Beneran cepetan. Tuh. Ya. Nggak tahu. Sini nggak apa-apa, maju depan. Dikasih hadiah. Nggak mau juga. Ya. Nggak tahu, nggak mau, apa malu? Apa nggak tahu? Harus kita penting ini. Di mana zaman sekarang kita udah kayak seperti ini. Kita kembalikan lagi identitas seorang orang muslim itu sendiri. Kalau ditanya siapa itu orang muslim? Kamu ditanya sebagai apa? Kamu orang apa? Orang muslim. Orang muslim yang kayak apa? Orang muslim yang kayak gimana? Orang muslim banyak sekarang. Yang cuma ngaku-ngaku muslim doang ada. Ya, muslim palsu. Harus kita berani mengatakan saya orang muslim. Orang muslim yang kayak gimana? Ahlus sunnah wal jamaah. Harus berani mengatakan seperti itu. Sekarang ahlus sunnah wal jamaah yang kayak gimana? Semua ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Iya, betul. Iya. Ahlus sunnah wal jamaah yang akidahnya Abu al-Ash'ari al-Maturidi. Kita berani mengatakan seperti itu. Dan Abu al-Ash'ari, Abu Hasan al-Ash'ari al-Maturidi itu juga nanti ditanya lagi yang kayak seperti apa? Yaitu yang tingkatannya yang mengikuti kepada ahlus sufi. Yaitu ahlus sufi, tasawuf, yang mengikuti kepada ahli tasawuf, bukan cuman ikut-ikutan doang. Ya. Nah, itulah kita berani untuk mengembalikan identitas diri kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena sekarang udah macam Masya Allah fitnah. Ya, bala, musibah, bencana yang dimana kita adakan di acara kita sekarang ini, yaitu mengingat maulidnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan yang dikatakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Tentunya liman kana yarjullaha, yang mengharap kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini kita penting untuk mengingatkan diri kita ya, untuk seperti menjadikan orang muslim yang sejati, orang muslim yang benar-benar muslim, orang muslim yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam memperingatinya ini ya tidak sembarangan. Bahkan diceritakan bahwa suatu saat di suatu tempat ada seorang Yahudi, mereka tuh terheran-heran. Kenapa sih seorang muslim selalu membuat kumpulan untuk para nabinya, ditengokin, diliatin. Ini suami istri ini ngeliatin nih orang Yahudi. Ada apa sebenarnya di mereka itu? Diliatin dan diintipin. Oh, mereka itu mengagung-agungkan, menyebut-nyebutkan, menceritakan, mengkisahkan sejarah kisah nabinya, Nabi Muhammad SAW, di mana dilihat oleh mereka itu bahwasanya berkumpul, mereka itu membacakan sejarahnya, membagi-bagikan habis. Jelas gak? Halo? Cek, jelas ya? Dilihat, ya, nih. Dilihat oleh orang Yahudi, apa? Mana yang benar nih? Dikatakan orang Yahudi setelah dilihat itu orang Muslim mengadakan perkumpulan di mana mereka itu membagikan sedekahnya mereka, membagikan makanan mereka, dan juga menjamu-jamu para tamu-tamunya semuanya. Suatu saat setelah mereka itu lewat begitu saja, mereka tidur di waktu malam. Suatu saat di waktu malam itu juga suami istri ini
nggak taunya diimpikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka itu lagi sedang tidur, mereka datang ke suatu tempat, terutama istrinya ini dulu datang kepada ini suatu tempat, dilihat itu bahwa ada kumpulan orang. Ini orang pada kumpul, dia penasaran, siapa ini? Ada siapa? Ada apa ini? Dilihat di tengah-tengah beliau mereka itu ada, yaitu bersinar cahaya yang penuh dengan terang. Setelah dilihat siapa mereka, ditanya itu siapa yang ada di tengah-tengah mereka? Itu yang bercahaya bersinar. Ditanyakan kepada salah satu yang hadir, akhirnya dijawab, itu Nabi kita. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Oh, dengan segitu meriahnya mereka itu mengagungkan, memuliakan kepada nabinya. Akhirnya dia dengan seketika masuk Islam, tapi diam-diam. Bangun setelah mimpi seperti itu, ini orang Yahudiyah, itu perempuan ini terbangun. Akhirnya dia masuk Islam secara diam-diam, takut sama suaminya. Tapi yang membuat heran, sebelum dia bangun ngelihat suaminya udah kagak ada. Kamar di tempat tidurnya udah jalan. Ditanya, mana suami saya? Nggak taunya dilihat di bawah, sudah dirapiin semuanya, sudah rapi. Ya, ditanya ada keterangan apa ini kok rapi-rapi begini? Enggak, kita akan kedatangan tamu-tamu banyak yang akan datang. Loh, kaget, kenapa memangnya? Ana ngelihat ente sebelum ente masuk Islam, ana duluan yang masuk. Jadi di dalam waktu mimpinya itu samaan. Ya, saking itu mulianya ya Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita beruntung dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umatnya Nabi aja, itu udah beruntung banget bagi kita. Kenapa? Jangankan kita, Nabi Allah Musa alaihissalam berkeinginan untuk menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana kita tahu ya Nabi Allah Musa udah diutus duluan, tapi karena tahu Nabi Allah Musa umatnya aja itu sebagai kayak apa itu umatnya Nabi, jangan nabinya dulu dah, umatnya. Ya. Dikatakan bahwasanya para penerusnya itu sama seperti para anbiya, para nabi-nabi yang sebelumnya. Pernah di suatu saat diimpikan, diceritakan oleh Abu Hasan As-Sadili bahwasanya Nabi pernah ditanya para nabi yang sebelumnya, yang lainnya, wahai Rasul, wahai Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwasanya para penerus engkau, yaitu para ulama-ulamanya engkau, bahwasanya mereka itu seperti sama para nabi-nabi dan Rasul yang terdahulu. Ya benar, memang benar kenyataannya. Coba mana dia itu ulama yang demikian itu yang kau katakan seperti itu adanya? Tariklah, ditanya mana yang namanya kata Nabi kita Muhammad SAW dengan adab, dengan akhlak. Ya, Nabi kita menjawab, wahai Syekh, siapa yang dipanggil? Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali dipanggil oleh Rasulullah SAW. Nih, ente tanya deh sendiri. Itu dengan pertanyaan yang dijawab sama Imam Ghazali dengan adab dan akhlak semuanya, maka diakuilah oleh itu para nabi dan rasulnya. Maka alhamdulillah kita selalu, apalagi zaman sekarang ini juga kita nih alhamdulillah sudah mulai lagi kita bangkit. Ayo mari kita ingatkan lagi keluarga-keluarga kita pentingnya daripada peringatan maulidnya ini, yang dimana kita insya Allah kita hadirkan bahwasanya Nabi itu hadir. Nabi itu hadir, diceritakan, dikisahkan sejarah maulidnya Nabi Muhammad SAW itu bukan waktu lagi diri, bukan. Ya, bukan di waktu lagi diri, bukan. Jangan salah paham ini. Kadang juga ada yang menjawab asal-asalan. Ya, cuman kita memuliakan Nabi hadir. Enggak begitu. Nabi hadir di waktu pertama kali dijawabnya itu kita mengucapkan ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Itu Nabi jawab. Di dalam Nabi itu ada seseorang muslim memberikan salam kepadaku, di dalam Allah itu mengembalikan, kecuali Allah itu mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Ya.
Lalu kenapa Nabi kita Muhammad SAW di waktu kita diceritakan sejarah kisahnya itu di tengah-tengah atau kita berdiri di waktu pertengahan maulidnya itu kita tafakulan. Tahu tafakulan? Ngikutin kepada yang ada di waktu hadir, di waktu Nabi kita Muhammad SAW waktu lahir. Lalu kita ditanya lagi nih, siapa memang yang hadir di waktu lahirnya Nabi kita Muhammad SAW? Itu para malaikat hadir. Sayyidatuna Aisyah, siapa Sayyidatuna Aisyah lagi? Tahu enggak? Sayyidatuna Aisyah siapa ini? Enggak tahu juga ya? Hah? Ya penting nih, penting juga makanya sejarah Iya penting. Di dalam memperingati perayaan hari Maulid kita seperti ini penting, tapi jangan dilupa pelajaran-pelajaran agama syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu lebih penting lagi nanti. Ya, diterusin dengan kita belajar, cari ilmunya, itu suatu kewajiban buat kita. Sebagai Nabi, mana Nabi katakan, thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslim, itu yang akan mencapai terus. Ya, jangan sampai kayak kita nggak tahu ini. Sampai dah. Jadi Aisyah sampai. Hah? Jadi Maryam nggak tahu juga. Ibunya Nabi Allah Isa hadir, mereka itu pada diri di waktu Nabi kita Muhammad SAW lahir. Maka kita tafaulan mereka di waktu adanya Nabi kita lahir itu lagi sedang diceritakan bahwasanya sedikit lagi Nabi itu lahir. Wa ma hamalat min hamilin, itu dikatakan ibunya waktu hamil itu tidak ada rasa berat-beratnya. Nabi itu di waktu hamil ibunya itu mudah, gampang aja. Ya. Maka mereka itu pada berdiri menghormati, memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita waktu bacakan maulid itu kita tafaulan mengikuti mereka. Mereka itu sedang lagi memuliakan Nabi kita, dan juga kita mengikuti mereka sehingga kita ikut berdiri. Ada suatu saat cerita, ada kisah dibawakan cerita oleh Habib atau Sayyid Muhammad Abu Yamaliki dari bapaknya. Kalau nggak salah, ya maaf ya Habib. Ya, Habib Abu Muhammad Sayyid Muhammad Abu Yamaliki pernah menceritakan ada seseorang ya nggak mau diri. Ini orang nggak mau diri. Di waktu dibacakan asyraqal kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini orang nggak mau diri. Dikatakan seperti itu, ya udah. Nggak tahunya suatu saat dia diimpikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di waktu setelah majlis datang sedang dimulai, ini orang semuanya pada mau berdiri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi itu suruh diem. Ini yang diceritakan Sayyid Muhammad dari bapaknya, Sayyid Alwi Al-Maliki. Ya itu orang, Insya Allah ya, muhaddis dan semuanya dah. Ya, ulama Haramain, ya, kota Mekah. Beliau lagi suatu saat datang ke daerah Palestina, seperti itu keadaannya. Ngelihat nih orang lagi sedang berdiri aja di waktu hadir ini maulid. Dari awal sampai habis diri, bukan di tengah-tengah doang. Ya. Boleh nggak saya mau tanya nih, saya lagi musafir pengen tahu nih apa sih sebenarnya itu kenapa? Kok disuruh maulid, disuruh duduk di waktu awal permulaan ini pembacaan maulid kagak mau aja? Karena beliau ini cerita, oh iya, ayo kita ke rumah, saya ceritakan sesuatu. Benar terjadi bahwasanya pada saat itu saat dia telah memutuskan, maksudnya nggak mau untuk berdiri. Ya, untuk berdiri di waktu Maharul Qiyam, waktu dibacakan maulid sejarah kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat ceritanya, kenapa memangnya? Ya di waktu saat itu akhirnya saya diimpikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan apa yang seperti tadi, yaitu bahwasanya Nabi waktu datang di suatu perkumpulan semuanya pada pengen menghormati Nabi melarangnya. Tapi Nabi bilang, hei para kaum yang ada, ente nanti diri kalau saya kasih syarat diri, ya.
Datang Nabi lewatin satu persatu diri. Cuman yang satu pas giliran mau diri nih yang tadi nih, ya diri mau diri disuruh Nabi diam, duduk. Dia kaget. Ini dia disuruh diam, duduk, nggak boleh bangun sama Nabi kita Muhammad SAW. Sampai bangunnya mereka ini orang ini yang tadi dia nggak dikasih diri sama Nabi, akhirnya dia tidak bisa diri sama sekali. Bangun tidur. Kalau bahasa kita dulu apa? Kalau sekarang apa? Kalau dulu lumpuh. Kalau sekarang apa? Apa sekarang? Stroke. Gak bisa apa-apa. Lumpuh. Dibawa ke dokter. Diceritakan. Kenapa bisa seperti ini? Akhirnya dia cerita. Oh kalau begini nah ini mah bukan seperti ini adanya. Ente datang ke orang soleh. Ente tanyain, ente ceritain apa yang ente dapetin itu semua. Diceritain oleh beliau. Mereka ini dikatakan cerita bahwasanya sama orang soleh. Oh kalau begitu ente harus apa? Harus mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW dengan cara apapun ente mau untuk bisa mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya dia bernazar. Nazar, kalau memang saya sembuh, kalau saya bisa berdiri lagi seperti semula, saya bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila saya menghadiri suatu peringatan Maulid di mana di situ diceritakan, dikisahkan sejarah Nabi kita Muhammad SAW, saya akan berdiri selama itu Maulid ada. Selama itu berlangsung saya berdiri di waktu itu. Oh, seperti itu adanya. Iya, saya bernazar seperti itu. Akhirnya dengan seketika malam itu dia melihat lagi Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Sekarang, ente bangun dari tidur ente. Bangun dari tidur, bangun juga bisa berdiri. Subhanallah. Dengan sebab itu saya bernazar menjalankan ini perjalanan cerita kisah saya ini, maka itulah salah satu mengagungkannya Nabi kita Muhammad SAW. Banyak lagi sesuatu yang mesti harus kita perhatikan. Ya, dimana kalau kita bersolawat, banyak-banyak kita bersolawat, itu juga suatu identitas buat kita. Dimana Nabi kita Muhammad SAW ini tugasnya berat-beratnya dibandingkan dengan Nabi yang sebelumnya. Kenapa? Nabi itu, ya Nabi kita Muhammad SAW diutusnya setelah sebelumnya itu apa? Nabi Allah Isa yang namanya Nabi Allah Isa itu dikultuskan sebagai itu Tuhan. Benar nggak? Oleh umatnya Nabi Allah Isa itu dikultuskan sebagai itu Tuhan. Nah untuk mengembalikan identitas kenabian kerasulan seorang rasul, mau nggak mau harus menjalankan ubudiyah, ya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi itu sama kayak kita. Seorang manusia tapi basyarun walaysa kal basari. Ya. Sama Nabi kita Muhammad SAW itu seorang manusia sama kayak seperti kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tuh ya kan? Nah, makanya juga salah satu ini keutamaan inilah ayat ya. Dibaca setiap habis sholat paling enggak kita supaya jangan sampai meninggal mati dalam keadaan dadakan. Mau juga ya, mati dadakan. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu berat tugas sebelumnya. Kenapa? Untuk mengembalikan itu keubudiyahannya. Itu yang mana sebelumnya diutusnya itu Nabi Allah Isa yang diikuti oleh kaumnya, yang diangkat itu Nabi Allah Isa sebagai Tuhannya. Itu mengembalikan ini seperti ini gimana? Berat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Makanya apa aja yang dikerjain oleh Nabi kita Muhammad SAW itu menunjukkan keutamaan buat Nabi kita Muhammad SAW, bahkan umatnya. Ya, kita ini sudah terhormati dengan mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi makan sama menunjukkan bahwasanya Nabi bareng-bareng makan. Sama kayak kita, bahwa saya benar itu adanya Nabi seorang manusia, bukan Tuhan. Ini secara keilmiannya sesuatu ilmiah yang kita juga. Yang kedua, bersalawatnya kita kepada Nabi kita Muhammad SAW itu menghilangkan, menafikan daripada
dakwahan kita bahwasanya Nabi dan Rasul itu sebagai Tuhan. Kenapa? Karena bentuk selawatnya kita itu udah jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala, Allahumma ya Allah berikanlah selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pemberi sebagai Khalik, sebagai Tuhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Yang diberi, merupakan suatu hamba. Nah, itu mengembalikan. Jadi kita nih umat Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa dijadikan lagi kayak seperti umat yang sebelumnya, yang bisa dikatakan mendakwah bahwasanya kita mengagung-agungkan Nabi itu sebagai Tuhan. Enggak. Kenapa? Karena selawatnya kita sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu menunjukkan ke apa? Keubudiyahannya Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak mengakui bahwa Nabi itu sebagai Tuhan. Makanya kita kalau selawat tuh dari segi ilmiah kayak segini ini, ya alhamdulillah kita sebenarnya. Tapi kadang-kala kita ada berselawat pengen dapetin khasiatnya. Kalau kita selawatan ini khasiatnya begini, nggak apa-apa. Dan itu merupakan suatu keutamaan. Ya, sehingga karomat yang didapati oleh mereka. Tapi dari segi kemuliaan daripada keilmian, ilmu itu sesuatu yang ada di dalam itu, kandungan yang ada di dalam selawat itu lebih lagi daripada itu. Makanya ada kadang baca selawat itu dengan kita menghayati walaupun sekali, 2 kali, karena kita tahu kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW sebagai hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetapkan di situ. Dengan kita banyak baca selawat, apalagi kita banyakin selawatnya, yang dimana baca selawat juga itu lebih utama daripada yang lainnya. Oh, memangnya lebih utama daripada baca Quran? Iya. Ini dalam segi bacaan ya, bukan dalam jangan salah paham ini. Ya nanti usulnya kok bilang, oh Al-Quran membaca selawat dengan baca Al-Quran lebih baca selawat. Bukannya Al-Quran, sedangkan Nabi pernah mengatakan baca Quran 1 huruf dibalas 10 1 huruf, bukan 1 kalimat. Betul? Iya. 1 huruf dibalas 10. Alif lam mim dibalas 1, baca alif 10, lam 10, mim 10. Itu lebih baik. Sedangkan Allah waktu Nabi bilang, siapa orang yang berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan balas 10. Mana yang lebih gede? Mana yang lebih gede? Balasan selawatannya Allah kepada Nabi apa kita? Ya, yang Allah kasih dan ditentuin itu 10 kebaikan. Selawatnya Allah Subhanahu Wa Taala aja itu 1, nggak sebanding dengan dunia seisi-isinya. Allah memberikan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW 1 aja, jangan 10. Ya, paham nggak? Ya, bukan berarti nanti kalau begitu baca selawatan aja dah, nggak baca Quran. Ya, salah lagi. Kita banyakin dua-duanya. Ada waktunya baca kita Al-Quran. Al-Quran punya tersendiri. Memang kalau dari segi kalamullah ya nggak ada yang ini nggak ada yang bisa mendahulukannya. Kalau dari segi Al-Qurannya jelas, paham ini? Ya jangan salah paham ini. Ini Masya Allah. Ya kita biar dipahamin. Kalau dari segi Al-Quran itu sendiri, zat daripada Al-Quran itu sendiri, itu kalamullah, udah nggak ada bahasan, nggak ada pembahasan. Adapun bacaan, adapun yang kalau kita lagi kerjain pengamalannya, ya di dalam mengamalkan atau bacaan yang kita baca, lebih mana yang lebih afdal? Ya, walaupun kita kagak pakai bersuci, ya dengan dalam keadaan nggak bersuci, baca selawat, apa aja, untuk menunjukkan daripada keutamaan kita untuk membaca selawat. Banyakin, ya biar kita tambah lagi keutamaan kita untuk baca selawat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai pengenal diri kita, identitas kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya untuk ini asar zuhur ya, udah lewat belum nih? Belum ya? Masih lama ya? Insya Allah kita akan
lanjutkan di mana acara kita yang akan datang dan juga yang kita sekarang ini kita lakukan, mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita apa yang kita inginkan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Alhamdulillah rabbil alamin, jazakumullah ahsanal jazaa kepada al-Haram Ustaz dari Muhammad Zulkifli LC yang telah memberikan begitu banyak mau'izah hasanah kepada kita. Mudah-mudahan semuanya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa ada pengumuman lomba. Lomba azan. Karena lomba ada. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup yang akan ditutup dengan doa. Kami mohon kepada Abu ya. Ini tadinya nggak kali ini. Ini Habib ya sini akhirnya nggak tiga aja. Udah Habib gitu udah bilangin. Amin. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شركيا ولا معروفا ولا مسؤولا الينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجميل